sembunyikan, ya Tuhan ku akui pelanggaranku semua. Lalu Kau ampuni semua kesalahan, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Oh, banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini merupakan judul dari buku karya Eka Dharma Putra yang menelaah doa Bapa kami untuk warga gereja. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gloria Grapha tahun 2004. Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini didasarkan dari sepenggal permohonan murid-murid Tuhan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1. Bagi seorang Eka Dharma Putra, kalimat tersebut setidaknya mengingatkan tentang dua hal. Pertama, tentang betapa seringnya kita mengabaikan kuasa doa yang begitu potensial tersimpan di dalam diri kita dan membuatnya mubazir. Sedangkan yang kedua, kalimat tersebut hendak mengingatkan betapa kita, siapapun dia, masih harus terus-menerus belajar tentang berdoa yang benar. Marilah kita ikhtiarkan selama 9 hari penantian kita akan penggenapan janji Tuhan pada hari Pentakosta melalui pendalaman doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan menyempurnakan kerinduan kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus dalam sabda dan doa pada hari ini. Sabda dan doa pada hari ini bertemakan dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalimat doa yang spontan, paling alamiah dan naluriah, lahir dari lubuk yang terdalam sebagai ungkapan yang sesungguhnya. Dengan kalimat doa ini, Yesus mengajar agar kita dibebaskan dari pencobaan. Menurut Origenes,
Hidup manusia di bumi adalah rangkaian pencobaan tanpa henti. Dalam Ayub 23 ayatnya 10 tertulis, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dan ketiga mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Maksud dari semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Pencobaan adalah bagian integral dari kehidupan. Kalimat doa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ditujukan kepada Tuhan. Terselip pengertian bahwa Allah sendiri sumbernya. Maka apabila pencobaan datang, kita minta kepada Allah untuk dikuatkan melalui percobaan yang terjadi. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam kalimat di atas kita dapat mengambil tekad bahwa kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan dari segala yang bisa menjatuhkan atau mencelakakan kita. Apa peran Allah ketika manusia sedang berada dalam pencobaan? Apakah Allah yang memberikan pencobaan? Kita harus meyakini bahwa Allah datang ke dunia mengajarkan kasih. Kasih yang mau memberi tanpa menuntut, kasih yang berkorban tanpa meminta balasan. Ada dua hal yang dapat kita pegang. Yang pertama adalah Allah tidak pernah atau sedang membawa kita ke dalam pencobaan. Sedangkan yang kedua, ketika pencobaan itu datang, satu hal yang pasti, Allah tidak akan membiarkan kita menghadapinya sendiri. Menurut William Barclay, arti dari percobaan atau peirasmos dapat beberapa arti. Yang pertama adalah mencoba atau berusaha melakukan sesuatu. Itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-7. Yang kedua adalah menguji atau membuktikan. Kita dapat lihat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang pertama. Ketika Ratu Seba datang ke kerajaan Israel menemui Raja Salomo, di mana Ratu Seba mau menguji Raja Salomo yang terkenal karena hikmatnya. Yang ketiga adalah menguji, memeriksa atau introspeksi. Itu dapat kita lihat dari 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Yang keempat, menguji kemurnian atau kepalsuan sesuatu. Itu dapat kita lihat dari Wahyu 2 ayatnya yang kedua, di mana Roh Kudus memuji jemaat Efesus yang mencobai mereka yang menyebut diri rasul, namun ternyata bukan rasul. Ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari perenungan kita di atas. Yang pertama, pencobaan dari iblis bersifat negatif, bermaksud melawan Allah agar manusia binasa. Sedangkan yang kedua, pencobaan dari Allah bersifat positif, dengan maksud agar manusia menjadi lebih dewasa dan naik kelas dalam penghidupan. Di sini kita dapat meyakini bahwa setiap pencobaan yang kita hadapi setiap hari, kita dapat minta pimpinan Tuhan agar kita dapat melaluinya, agar kita dapat menghadapinya, agar pencobaan tersebut dapat lebih menguatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih yang berkenan kepada Allah. Amin.
Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. 9 hari yang kami ikhtiarkan untuk bersama dipersekutukan dalam kebenaran firman-Mu dan juga dalam doa-doa permohonan dan syukur kami, mau menjadi kekuatan untuk gereja-Mu terus-menerus berjuang, menyatakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup bergereja kami. Karena itu kami bersama sebagai bagian dalam kehidupan bergereja di GKI Pasir Kaliki. Kami secara khusus mau berdoa untuk gereja-Mu. Karena GKI Pasir Kaliki adalah milik-Mu. Karena itu kami bersama mau berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong gereja-Mu, dan Tuhan juga yang mengikatkan tali kasih di antara kami semua menjadi satu bagian dalam hidup bergereja yang mau menyatakan kesaksian iman percaya kami. Karena itu, kehidupan bergereja kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama pun mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia. Di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih kami jalani, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk terus berjuang menghadapi dan melawan pandemi COVID ini. Tuhan menolong pemerintahan kami. Begitupun juga dalam segala harapan kami akan perbaikan dan perubahan di negara kami. Seutuhnya kami mau berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama mau berdoa secara khusus untuk setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul dalam tantangan kehidupan, dalam kelemahan fisik karena lanjut usia ataupun sakit penyakit, dalam berbagai perjuangan untuk usaha dan pekerjaan, dalam tantangan hidup berumah tangga, maupun juga tantangan mendidik dan membesarkan anak-anak dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang terus mau menaruh pengharapan dalam hidup keluarganya di dalam dan bersama Engkau. Kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu, kami bersama mohon, dengarkanlah doa kami. Saat ini, kami bersama mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami, bagi Ibu Devi yang tetap diberikan kekuatan dalam menyatakan pendampingan bagi Bapak Pranata yang menjalani perawatan di Bogor. Kasih dan kuasa Tuhanlah yang senantiasa meneguhkan keluarga dalam menyatakan pendampingan. Karena itu, kami bersama berdoa
untuk Ibu Devi dan juga Bapak Pranata. Kami bersama pun mau berdoa buat Ibu Yani di tengah masa pemulihan yang masih dilakukan. Segala perjuangannya untuk menjalani pengobatan, kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu tolonglah Ibu Yani untuk terus mau mengandalkan dan menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu keberadaan Ibu Yani mau kami serahkan di dalam dan bersama Engkau. Kami juga bersama mau bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus atas pemulihan yang Tuhan nyatakan bagi Feby, anak pertamanya di Jakarta dari COVID-19. 26 hari di rumah sakit yang telah dijalani oleh Feby telah menguatkannya bersama dengan keluarga untuk melihat kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga hari-hari yang saat ini masih perlu dijalani dalam segala pemulihan yang daripada Tuhan, mau kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan karena itu kami mohon, sempurnakan syukur kami bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami mau berdoa juga bagi pemulihan Bapak Samuel Handoyo dan istrinya Ibu Desi Waluyo yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang karena COVID. Tolonglah ya Tuhan, upaya yang dilakukan rumah sakit bersama dengan keluarga dalam kekuatan dan kuasa Tuhan yang senantiasa menyatakan kebaikan, sehingga proses pemulihan dan kesembuhan Bapak Samuel Handoyo dan Ibu Desi Waluyo dapat meneguhkan pengharapan keluarga. Bersama keluarga Bapak Samuel Handoyo dan Ibu Desi Waluyo, kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Begitupun dengan rencana mereka untuk pernikahan putri sulung mereka, Sasi Handoyo, bulan depan, dalam segala persiapannya, supaya hanya di dalam kekuatan dan kebaikan Tuhan, rencana keluarga ini senantiasa mau diserahkan di dalam dan bersama Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami akhirnya secara pribadi lepas pribadi hendak menaikkan doa-doa permohonan kami dan doa syukur kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah dan jawablah doa kami, serta kuatkan kami untuk mengerti akan jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah naik ke surga dan menegaskan
akan janji-Nya bagi kami, yang juga telah mengajar kami bersama doa Bapa kami dengan bernyanyi. Janganlah membalas